Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'du. Ada yang bertanya, apa hakikat atau pengertian dari at-taqwa? Apakah orang yang sudah melakukan rukun Islam sudah terkategori sebagai muttaqin atau orang yang bertakwa? Baik, at-taqwa didefinisikan oleh sejumlah ulama dengan definisi yang beragam. Di antaranya ada yang mendefinisikan takwa dengan imtithalu bi awamirillahi wajtinabu binawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah. Imtithal, menyerupai, menyesuaikan dengan perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kemudian ada juga definisi takwa dari Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau mendefinisikan takwa dengan al-khauf bil jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad lil yaumir rahil. Jadi beliau menyebutkan 4 kriteria takwa. Yang pertama adalah al-khauf bil jalil, takut kepada al-jalil, yakni Allah Ta'ala. Yang rasa takut ini kemudian mendorong dia untuk beramal dengan at-tanzil, beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Al-amalu bitanzil. Khauf ini pula yang mendorong dia untuk isti'dad li yaumir rahil, untuk mempersiapkan diri dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf ini pula lah yang kemudian mendorong dia untuk al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan meskipun itu sedikit. Nah, ini kriteria takwa menurut Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian juga Al-Fakir temukan definisi takwa yang dirumuskan oleh Al-Alim Asy-Syaikh atau Abu Rashtah dalam kitabnya At-Taisir fi Ushul Tafsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa yang hikmahnya adalah la'allakum tattaqun. Beliau mendefinisikan takwa dengan al-khauf, rasa takut, al-khauf, al-khasyah ilallah, kemudian wa ta'atuhu, taat kepada Allah, wal isti'dad liliqa'ihi subhanahu wa ta'ala. Jadi khasyah atau khauf kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, dan mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi yang atau kriteria yang disampaikan oleh Syekh Abu Rashtah dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, itu terdapat kemiripan. Dengan definisi yang pertama juga kita temukan korelasinya atau hubungannya. Jadi dari definisi yang disampaikan oleh Imam Ali, kemudian disampaikan Syekh Abu Rashtah, ada satu benang merah, yakni ciri orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bitanzil, atau taat kepada Allah, atau kalau dalam bahasa dari definisi yang pertama adalah imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi, menyesuaikan amalnya dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari definisi ini kemudian kita buat elaborasinya ya. Jadi orang yang bertakwa itu di dalam hatinya hadir khauf ilallah, perasaan takut kepada Allah. Kemudian perasaan takut itu dia wujudkan dalam bentuk al-amal bitanzil atau ta'atullah, dan taat kepada Allah itu dengan imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Dan itu tidak cukup ya, tidak hanya menjalankan perintah-perintah yang wajib kemudian meninggalkan yang haram-haram saja, tapi dia memperbanyak lagi amal soleh, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan hal-hal mubah yang anfaidah. Supaya apa? Untuk persiapan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ta'rif takwa dari setidaknya 3 ta'rif tadi. Maka kalau ditanya apakah cukup rukun
Islam, ya. Rukun Islam saja maka sudah disebut sebagai seorang yang muttaqin? Jawabannya tentu belum. Ya, jawabannya tentu belum. Karena rukun Islam itu adalah rukun. Disebut rukun itu adalah pondasi. Ya, pondasi. Ibarat rumah dia adalah tiang-tiang utama. Jadi dalam Islam ini, kalau Islam itu kita ibaratkan sebuah rumah, ada 5 tiang utama. Ada syahadatain, ada sholah, ada menunaikan zakat, puasa, dan kemudian haji. Nah, kalau kita sudah melakukan 5 hal ini, maka rumah ini sudah kokoh pondasinya. Nah, hanya saja layaknya sebuah rumah, mestilah dia ada dinding, ada atap, ada pintu, ada jendela, dan seterusnya. Maka amal-amal soleh yang lain, perintah-perintah Allah yang lain, itu adalah dinding, pintu, dan jendela tadi. Maka tentu orang yang beriman kepada Allah, khauf kepada Allah, semestinya dia taat kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan ulama sebutkan seberapa kadar makrifat kita kepada Allah atau seberapa kadar iman kita kepada Allah, maka sebesar itulah khauf kita, rasa takut kita kepada Allah. Dan seberapa besar khauf kita kepada Allah, maka seberapa besar itu pula lah kadar taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.